Moshi Moshi, selamat datang di Miss Hana Sora Channel. Nah, ini channel keduanya aku yaitu Sora ya. Channel pertama aku Sora dan Tarot. Ini baru launching, jadi selamat datang. Jangan lupa untuk kamu yang baru bergabung untuk di-subscribe ya YouTube channel kedua aku ini. Dan jangan lupa main-main juga ke channel yang pertama. Pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu resonate atau belum tentu untuk kamu. Oke, hari ini kita akan memulai pembacaan ya. Kita membaca tentang apa, Sora? Sora akan membacakan ya yang akan hadir dan memuja hatimu. Waduh ya, jadi akan kedatangan dari seseorang yang akan hadir dan memuja hatimu ya. Kedatangan pemuja hatimu ya, kedatangan si dia pemuja hatimu. Siapa sih orang ini ya? Nanti kamu bisa lihat ya. Kamu cocokkan lagi apakah resonate atau enggak ya dengan ciri-ciri orangnya ya. Apakah ada di pasangan kamu atau ada di mantan kamu yang mungkin apa kamu harapkan bisa balik atau dari orang baru. Nanti kamu akan lihat dari ciri-cirinya. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Ya. Iya. Kedatangan si dia ya. Pemuja hatimu. Nah, kita akan lihat dulu energi besar apa sih dari pembacaan ini ya. Kedatangan si dia, pemuja hatimu. Yang pertama, ada energi flow ya. Sora mendapati ya, Sora melihat di sini kalau orang ini ya secara intuisi, kamu dan orang ini akan terkoneksi kalau Sora lihat ya. Ada koneksi yang kuat di antara kalian. Nah, ini juga menandakan bulan itu biasanya ada di malam hari. Nah, ini bisa saja menandakan orang ini adalah orang yang mungkin lebih aktif di malam hari. Itu bisa. Atau dia justru banyak komunikasi sama kamu di malam hari. Ya. Jadi di sini ada energi dari moon ya. Kalau Sora lihat di sini kedekatan kalian itu seperti sesuatu yang mengalir begitu saja ya. Ini bisa saja ya dari awal tuh kayak tidak direncanakan sebenarnya. Ada di sini yang mungkin tidak merencanakan apa namanya mencari pasangan atau bukan direncanakan untuk pendekatan, tapi tiba-tiba ya sambil jalan, sambil ngeflow hubungannya, kok tiba-tiba intuisi itu, hati itu kok seperti merasa terkoneksi, kok merasa nyaman. Itu yang Sora lihat ya. Jadi proses kamu berkenalan dengan orang ini nanti akan ada sesuatu yang mengalir ya, mengalir dengan waktu, mengalir dengan kejadian. Jadi secara naturali aja gitu, secara alami aja jadi deket sama orang ini ya. Yang berikutnya, kalau Sora lihat di sini ya, orang ini bisa saja adalah orang yang tidak begitu suka tempat yang ramai ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja dia nggak begitu suka keramaian, dia lebih suka tempat yang lebih tenang atau tempat yang lebih sepi ya. Atau ini juga bisa mengindikasikan ya, kalian itu kalau menghabiskan waktu mungkin sama orang ini lebih kepada suasana atau tempat yang tenang, tempat yang hening gitu ya, tempat yang nggak bising mungkin karena sudah terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk ini dan itu, jadi pingin suatu ketenangan ya. Jadi ada satu keheningan dan ketenangan. Ini juga bisa menandakan bahwa ada beberapa dari kalian dan beberapa dari mereka itu memang sudah lama mungkin memilih untuk single atau sendirian ya. Jadi sudah terbiasa sendirian dan sudah terbiasa belum mungkin ada pasangan. Seperti ini seorang nggak ambil dulu ya. Jadi ini juga menandakan sebenarnya mungkin ya ketika kalian bertemu juga kadang-kadang meskipun tidak banyak bicara, saling diem ya, mungkin bicaranya itu pun goyang wah terus-terusan gitu, intens gitu ya. Tapi terasa energi yang mengikat atau terasa energi intuisinya ya. Kalau yang Sora lihat di sini ada energi yang mengalir dari keheningan itu ya. Ada beberapa yang mungkin orangnya agak pendiam juga. Terus yang berikutnya ada kata-kata sukses ya. Kamu bisa berdealing dengan seseorang yang memang mungkin sudah cukup sukses dalam aspek hidup dia yang lain, atau kamu juga mungkin sudah cukup sukses dengan aspek hidup kamu yang lain ya. Sudah mencapai keberhasilan atau mungkin sudah punya cukup pencapaian-pencapaian yang menjadi target. Karena gini, kata-kata sukses itu kan luas banget ya, targetnya buat setiap orang. Ada orang yang udah punya rumah 1 udah bisa bilang sukses. Ada yang nunggu punya rumah 5 baru sukses gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini, orang ini tuh orang yang sudah mencapai, mungkin ada pencapaian yang sudah dia impikan tuh sudah tercapai dalam hidupnya. Jadi punya latar belakang yang cukup lah ya untuk diri dia sendiri. Sora melihat di sini orangnya juga cenderung seorang yang berani
ya. Dia di sini berani mengambil resiko dalam hidupnya dia sebelumnya, makanya dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Jadi dia juga datang dari latar belakang keluarga yang punya masalah, makanya dia ingin jadi orang yang berhasil. Mungkin begitu juga kamu ya, ada dari kalian yang punya latar belakang keluarga yang mungkin bermasalah dan ingin jadi seseorang yang berhasil, ya. Dan di sini ya, ada yang memang tertarik sama kamu secara tampilan fisik ya. Jadi memang ada ketertarikan secara tampilan fisik, secara outlook, karena itu memang yang pertama kali kita lihat ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat ya, dia menganggap kamu menarik. Sebenarnya dari awal ya bisa dikatakan ya, mungkin ada yang beberapa yang kamu tipenya dia lah gitu loh. Dan yang kalau Sora lihat di sini ya, dia itu kayak merasa dekat sama kamu ya, merasa di apa ya? Merasa dipeluk, di encourage, di embrace gitu ya. Jadi kayak merasa disupport gitu ya, merasa disupport gitu energinya ya. Jadi mungkin ada energi saling mensupport antara kamu dan dia. Jadi berjalan dengan waktu bisa dirasakan bahwa saling menyupport nih ternyata gitu loh. Dan di sini dia bisa juga adalah seseorang yang menyukai kekuatan kamu. Kekuatan dari mana nih? Kekuatan diri kamu, kelebihan-kelebihan kamu ya. Bagaimana kamu bisa melewati berbagai situasi dan masalah sebelumnya. Jadi banyak di sini yang menyukai kamu karena pribadi kamu yang kuat ya. Mungkin kamu banyak mengalami masalah dalam hidup kamu, tapi kamu tidak menyerah, kamu bertahan, kamu bisa melewati, kamu bisa menyupport dirimu dan menyupport mungkin juga orang lain ya gitu. Dan di sini juga bisa mengindikasikan kalau orang ini juga mendapatkan kekuatan dari kamu, mendapatkan dukungan dari kamu, mendapatkan dorongan dari kamu. Itu yang Sora lihat ya. Oke, sekarang kita mau lihat lebih jauh ya. Tapi ini energi hubungan ini bisa kalau Sora lihat di sini hubungan ini banyak saling mendukung dan saling menyupport yang bisa jadi sukses ya. Kita mau lihat lebih lanjut lagi ciri-cirinya dia. Yang pertama, nah orangnya itu kalau yang Sora lihat ya, orangnya itu banyak beberapa yang orang spiritual. Dia suka banget sama alam. Kalau Sora lihat di sini memang beberapa suka banget sama alam, dan dia itu orang yang kalau dia sudah mengambil keputusan itu akan grounded gitu ya, berakar keputusan dia. Dan dia adalah seseorang yang ingin bertumbuh. Kalau yang Sora lihat, ini juga mengindikasikan bahwa kayak ada sisi dari kedewasaan secara spiritual. Kamu berdealing dengan seseorang yang secara spiritual sudah lebih mendalam. Di sini juga ada kesabaran kalau yang Sora lihat ya. Dan orang ini percaya bahwa segala sesuatu itu butuh proses untuk ditanam, disirami dan bertumbuh. Jadi dia menyadari bahwa proses yang lebih perlahan akan bisa buat segala sesuatu lebih kuat ya. Di sini juga menyatakan orang yang bisa saja dia punya hubungan karma sama kamu dari masa lalu, karma apapun itu ya. Oke. Yang berikutnya ya. Orang ini ada beberapa orang yang keras. Kalau Sora lihat di sini ada yang sifatnya keras, cukup keras kepala, ya. Kelihatannya bisa saja dari luar seperti orang yang kelihatannya ya memberikan impresi itu auranya kadang-kadang mungkin seperti terlihat mengintimidasi, kesannya orangnya kaku gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, pendiriannya cukup teguh ya. Dan kalau Sora lihat di sini kayak dia akan memperjuangkan apa yang harus dia perjuangkan dan dia bersikap melindungi, menaungi gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ada yang punya latar belakang, tidak semua ya. Ada yang punya latar belakang. Datang dari keluarga juga memang keluarganya ada yang beberapa mungkin bermasalah ya, ada yang mungkin datang dari keluarga yang broken home gitu ya. Atau bermasalah lah ya intinya. Nah, di sini juga kalau Sora lihat orangnya itu sangat kompetitif. Ya, pekerja keras sekali, kompetitif ya. Dan dia orangnya kalau ada apa-apa itu langsung kayak pingin konfrontasi face to face kalau Sora lihat ya. Orangnya fair, jadi kalau ada apa-apa langsung face to face aja kita. Gitu loh.
Orang ini juga sudah banyak sekali dipecut ya, melewati berbagai masalah yang banyak, yang masalah membuat dia mendewasakan dia kalau yang Sora lihat. Orangnya tuh bisa kesannya keras, argumentatif gitu ya. Padahal sebenarnya ya karena memang kalau Sora akuin manusia itu ada sisi baik dan sisi buruknya gitu ya. Dia kalau ngomong tuh bisa yang to the point, itu bisa terkesan tuh kayak menyerang orang lain, dan kadang-kadang tanpa sadar dia bisa ngomongnya nyakitin. Karena mungkin to the point ya ngomongnya gitu loh. Di sini juga mengindikasikan orang yang tegas, orang yang stabil, orang yang bisa diandalkan, orang yang bertanggung jawab ya, meskipun dia sifatnya keras tapi ternyata dia bisa bertanggung jawab loh. Selain suka alam, beberapa dari mereka suka gunung ya, suka alam, suka gunung, suka laut ya. Jadi memang orangnya suka alam ya. Atau mungkin saja kamu bisa saja ketemu sama orang ini pada saat kamu sedang jalan-jalan, traveling ke laut, ke gunung gitu ya. Jadi kalau yang belum traveling silahkan Anda mulai traveling, jalan-jalan ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini juga multitasking. Dia punya banyak keinginan ya. Orangnya punya banyak keinginan, orangnya punya banyak harapan gitu ya. Dan orangnya punya banyak ide ya. Orangnya tuh punya banyak ide, punya banyak back plan. Jadi kalau dia bikin suatu perencana, ya dia pasti akan mencoba untuk mencari plan lain atau jalan lain. Dia itu lebih kepada mempersiapkan kepada sesuatu yang terburuk ya. Dia mencoba untuk jadi orang yang siap pada saat situasi yang terburuk. Oke, Sora sudah lama ya tidak memakai kartu ini. Kita akan mau coba lihat ya, tambahan aja ya. Untuk ciri-cirinya. Di sini ada yang motor. Artinya bisa saja dia suka kendaraan motor, bisa saja dia punya motor, bisa saja dia anak motor, misalnya ikut komunitas motor ya. Atau justru dia punya usaha atau bekerja dengan bidang-bidang yang berhubungan dengan motor atau mesin ya. Mungkin kerja di bengkel, punya bengkel, pabrik motor pabrik motor lah gitu ya. Terus kalau Sora di sini kamera ya. Artinya ada dari mereka di sini yang memang mungkin suka fotografi ya. Dia suka fotografi, suka videografi gitu ya. Atau di sini orangnya memang suka sekali sama orangnya ada beberapa yang selalu mengingat kenangan-kenangan ya. Jadi di sini yang berhubungan dengan fotografi. Lalu di sini ada yang berupa dengan bag ya. Nah, orang ini ada beberapa yang suka kemana-mana selalu membawa tas, mungkin bawa tas ransel juga ya. Atau ya orang ini memang orang yang membawa tanggung jawabnya kemanapun dia pergi. Ya, kalau Sora di sini ada yang beberapa suka pakai tas ransel. Memang dia juga orang yang bertanggung jawab. Jadi kemanapun dia pergi atau apapun yang dia lakukan, dia selalu ingat tanggung jawab yang sedang dia emban dan yang dia bawa di pundaknya dia. Oke, yang berikutnya. Oke, toothbrush. Nah, orangnya kemungkinan besar sangat memperhatikan mungkin kebersihan mulutnya. Jadi entah ada yang giginya putih, ada yang giginya bersih, ada yang tidak suka dengan orang yang bau mulut gitu ya. Jadi tetap mulut dia itu juga mungkin selalu wangi, suka bersih-bersih lah ya. Jadi sikat gigi itu sering diasosiasikan dengan bersih-bersih berhubungan dengan mulut ya atau gigi ya. Jadi orangnya cukup rapih dari memperhatikan tampilan secara look ya, atau dari bau-bauan gitu. Dia nggak suka kalau ada yang agak bau gitu ya. Yang berikutnya ini aku ambil sambil tutup mata ya. Cupboard. Orangnya itu pintar menyimpan rahasia, bisa berkesan tertutup. Jadi dia memang kalau mau terbuka sama orang ini tuh kayak butuh waktu ya, butuh waktu untuk bisa terbuka sama orang lain. Kalau Sora lihat di sini. Satu lagi aja dari Sora. Ada di sini yang suka mendengarkan musik, dia bisa bermain musik ya, karena radio itu lambang dari musik kalau Sora lihat di sini. Musik, lagu, mungkin dia bisa musik, mungkin dia bisa main alat musik, mungkin dia suka dengar musik, atau mungkin dia bisa nyanyi. Ya, atau mungkin memang ada yang pekerjaannya penyiar ya, yang berhubungan dengan media penyiaran atau pekerjaan-pekerjaan yang banyak didengarkan sama orang lain. Artinya dia mungkin banyak harus bicara.
ya. Di sini ini ya, Sora melihat ada alam, ada pergerakan gitu ya. Jadi beberapa dari kalian memang akan ketemu sama orang ini mungkin pada saat lagi travel atau jalan-jalan. Ini semakin kuat energinya Sora lihat ya. Karena ini energi-energi gerak semua. Jadi mungkin kamu harus ikut komunitas jalan-jalan. Atau pas lagi jalan bareng sama orang kantor kamu. Pas lagi jalan. Atau kamu dekat sama orang kantor kamu makin dekat pada saat kalian sudah jalan bareng. Sama teman kamu pada saat lagi jalan bareng. Atau ketemu sama dia yang berhubungan dengan jalan-jalan. Tapi Sora lihat di sini jalan-jalan ini jadi salah satu keyword ya. Gitu. Oke. Sekarang kita mau lihat ya. Apa yang membuat dia memuja hatimu ya, apa yang dia rasakan. Yang pertama adalah healing connection. Dia merasa ada koneksi yang kuat sama kamu. Kalian sama-sama mungkin lagi proses healing, dia lagi healing atau kamu lagi healing gitu loh ya. Jadi ada proses transformasi ya. Koneksi kalian membawakan perubahan sama hidupnya dia ya. Mungkin tadinya dia yang lebih kepingin sendiri, ketika sama kamu kok mau lebih terbuka hati dan perasaannya untuk membuka diri gitu loh ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi dia merasa kayak ada koneksi yang menyembuhkan hati dia dan hati kamu. Dia merasa kamu tuh kayak memberikan warna berbeda dalam hidupnya dia. Dan di sini kalau yang Sora lihat, dia itu sangat menikmati waktu-waktu yang dia lewatkan sama kamu atau dia yang habiskan sama kamu, ngobrol atau menghabiskan waktu bersama-sama ya. Jadi mungkin sekedar memberikan hadiah-hadiah kecil, mungkin kamu sering ngasih dia hadiah ya, baik berupa barang ataupun berupa perhatian. Tapi kalau Sora di sini memberikan gitu loh ya, dia senang banget karena kamu inget dia gitu. Mungkin banyak orang yang sebelumnya jarang ya kasih dia hadiah, meskipun cuman ya dia kecil, pulpen atau sekedar charger, sekedar kabel charger gitu ya. Dan dia merasakan bahwa perasaan dia ke kamu ini nyata, perasaan dia real ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa ada perasaan romansa yang tidak bisa dia pungkiri ke kamu. Dia benar-benar merasakan ketertarikan yang kuat sama kamu. Oke? Dan dia pingin kayak lebih exploring kamu dan kamu lagi dan lagi ya. Dan di sini segala percakapan ya, percakapan kalian berdua itu membekas buat dia. Dan banyak kalau yang Sora lihat di sini tuh senang banget kalau bisa menghabiskan lebih banyak waktu lagi buat berdua gitu. Ya, jadi kalau Sora lihat di sini orang yang senang banget kalau dia bisa banyak menghabiskan waktu berduaan sama kamu gitu loh, ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan dia merasa dia bebas, dia bisa menjadi dirinya apa adanya. Kamu menjadi diri kamu apa adanya, dia menjadi diri dia apa adanya. Mengungkapkan apa yang kalian rasakan, mengungkapkan apa yang kalian pikirkan. Ya, jadi dia merasa kayak aku nyaman nih gitu loh. Karena aku bisa jadi diriku sendiri, kamu pun bisa jadi diri kamu sendiri gitu loh. Jadi nggak usah harus berpura-pura dan sebagainya ya. Dan koneksi secara spiritual tadi itu jelas terlihat di kartu ini, ada spiritual path. Dia merasa bahwa ya memang jiwa kita itu sudah terikat dengan apa ya? Dengan karma gitu ya. Di sini ada ikatan secara karma yang membuat jiwa kita pun terikat. Jadi seperti dia merasakan ya memang sudah koneksi ini memang jelas nyata ya. Dan yang berikutnya, dia merasa ini memang sudah jadi momen yang tepat. Mungkin ini memang saat yang tepat, momen yang tepat, waktu yang tepat untuk aku bertemu dengan seseorang. Ini sudah saatnya. Kamu juga mungkin sudah saatnya ketemu dengan seseorang. Karena bisa saling mendukung, karena sudah ada aspek lain yang sudah lebih stabil ya. Dan kamu bisa membuat dia melepaskan masa lalunya. Ya. Kalau Sora lihat di sini, kamu membantu dia melepaskan masa lalunya. Jadi kalau ada dari mereka yang belum bisa move on, kamu bisa membuat mereka itu kayak aku jadi bisa move on gara-gara kamu. Ya. Jadi bisa move on. Dan kamu pun juga bisa move on. Artinya apa? Kamu tidak membanding-bandingkan dia dengan orang dari masa lalu kamu. Ya, jadi kayak energinya benar-benar memang fokus untuk dia. Oke. Dan kamu memberikan dia encouragement dan dukungan untuk kayak berani maju gitu ya, mengambil resiko. Mungkin sebelumnya dia ragu-ragu ya, tidak yakin dengan relationship, tidak yakin dengan komitmen, tapi kamu membuat dia berani, kamu membuat dia maju, kamu membuat dia punya gairah hidup yang lebih besar lagi ya.
Jadi, kalau ditanya, apa yang dia inginkan dari hubungan ini? Dia merasa kamu tuh adalah seseorang yang berpotensi untuk punya ikatan yang lebih dalam daripada ini. Karena kamu udah jadi, dia tuh memuja, kamu tuh pujaan hatinya. Jadi dia pingin relationship kalian atau hubungan kalian itu bisa masuk ke tahap yang lebih mendalam. Ya. Lebih punya masa depan dalam hubungan, ya kan? Potensi cinta di sana yang akan bersemi, ya. Orang ini merasakan kayak melihat ada potensi bahwa hubungan sama kamu ini bisa menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang akan berbunga, sesuatu yang bisa lebih baik, ya. Kan? Dia merasa kamu adalah bagian dari dia, community. Artinya tuh kayak kelompok. Kamu adalah memang bagian kayak belong to him atau belong to her. Kamu bagian dari dia, harusnya kalian sama-sama. Di sini juga ada transformasi. Dia melihat hubungan ini ada harapan untuk transformasi, berubah jadi sesuatu yang lebih positif. Ada harapan baik karena pelangi juga dilambangkan dengan suatu harapan baik, ya. Dan dia menyadari bahwa kamu ada gini, dia tidak bisa mendenial perasaan dia bahwa dia merasa kamu adalah the one, potensi untuk jadi cinta sejatinya dia. Ya, karena memang koneksi secara kalian itu ya memang tidak bisa dipungkiri, koneksinya ada yang berakar ke dalam, ya. Dan dia ingin, mungkin sebelumnya dia takut tapi dia percaya sama kamu, dia berani mengambil resiko untuk maju. Yuk sama-sama kita explore, yuk sama-sama kita maju. Walaupun ya namanya punya masa depan, tanggung jawab itu resiko. Ya. Tanggung jawab itu adalah sebuah resiko yang harus diambil dan bersama dengan kamu dia ingin mengambil resiko itu. Ya. Jadi setelah proses healing dan begitu banyak chaos di dalam hidup dia dan di dalam hidup kamu, chaos itu rumit, kesulitan. Nah, dia percaya bahwa akan ada hal-hal baik yang akan hadir dan terjadi. Jadi ini juga menandakan bahwa dirimu pun sama dia sudah melewati hal-hal yang mungkin chaos dulu baru bisa saling bertemu, ya. Oke, pasti ditanya lagi, Kak Sora ketemunya kapan? Oke. Ada kartu dari pertemanan, memang diawali dari pertemanan dulu atau diperkenalkan juga dari teman, ya. Jadi waktunya itu adalah waktu yang ketika kamu sudah siap menerima seseorang dekat sama kamu. Jadi kamu yang menentukan. Ya, kamu usaha untuk bisa menerima orang dekat sama kamu. Ya, ketika kamu sudah mau lebih terbuka menerima orang lain. Ya. Suara lihat di sini ada kartu dari musim semi, ya. Musim semi itu biasanya Maret, April, Mei, ya. Itu kemungkinan akan datang. Ya, atau ketika kamu telah lama memulihkan dirimu dan hibernasi, banyak memikirkan ini dan itu. Wow. Kalau Sora lihat di sini pada satu cycle, ya. Ada satu cycle, ada sesuatu yang berakhir. Jadi mungkin ketika kamu sudah melepaskan keterikatan kamu dengan orang di masa lalu kamu, let go of the past. Ketika kamu sudah bisa membuka diri, menjadi teman untuk seseorang, ketika di musim semi dan ketika kamu sudah bisa melepaskan keterikatan kamu sama orang dari masa lalu kamu akan bisa mungkin menemukan orang ini. Ada angka 15, 18, 25. Nah, itu bisa saja jadi angka yang akan berarti sesuatu untuk kalian nantinya, ya. Oke, kita mau lihat mungkin untuk yang ini Sora akan kasih Sio dulu aja, ya. Sio. Sora akan keluarkan 7 Sio di sini. Tukeran, biasanya kan astro. Tambahan aja, ya. Sebenarnya gini loh, kalau energi orangnya udah dapet di situ, ini mah cuma tambahan. Ya. Ada kelinci, ada ayam, ada babi. Ini bisa Sio kamu, bisa Sio dia. Ada monyet. Ada naga, ada kambing. Wow. Siapakah satu lagi dari Mayora? Aku mau yang ini aja. Kuda. Menarik. Saya punya malah nggak ada sionya di sini. Padahal saya masih
single loh. Saya mau ketemu juga yang memuja saya. Ya. Sora bercanda ya, guys. Oke, itu sionya. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Kita mau coba lihat untuk alfabetnya. Apakah ada alfabet dia di sana? R, N, P, H, W, N, H, D, D, S, Z, P, Q. Ya, dikit lagi deh. Oke. R, O, Y. Dicek nama tengah, nama belakang, nama panggilan, inisial kota, inisial plat nomor kendaraan, ya suku juga bisa, macam-macam deh, ya atau nomor rumah dan sebagainya. Oke, Sora doakan segera ketemu pemuja hati kamu ya, dan semoga ini memang benar-benar bisa lanjut ke tahap yang serius. Oke. Kalau ada kekurangan maaf ya, dan jangan lupa untuk kamu yang ingin konsultasi sama Sora, linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Ikutin terus channel ini Miss Hana Sora, jangan lupa di subscribe dan sharing sama teman-teman yang lain. Kita ketemu di video yang berikutnya ya. Bye bye.